Kisahnya pada tahun 1917 saat Perang Dunia I. Perang itu terjadi di Eropa dan wilayah besar Kekaisaran Ottoman. Untuk yang nggak tahu, Kekaisaran Ottoman itu dulunya kerajaan besar di mana sekarang udah terpecah belah menjadi negara-negara seperti Turki, Irak, dan sebagainya termasuk Palestina. Tapi karena pada Perang Dunia Pertama Kekaisaran Ottoman kalah oleh Inggris, akhirnya Inggris punya kuasa penuh ke wilayah-wilayah Kekaisaran Ottoman itu dan salah satunya Palestina. Dan karena kemenangan Inggris itu adalah hasil bantuan-bantuan orang-orang Yahudi atau dengan kata lain kaum-kaum Yahudi yang kaya-kaya mendukung Inggris secara finansial, akhirnya Inggris mengeluarkan surat bernama Deklarasi Balfour. Surat itu isinya adalah sebuah janji bahwa Palestina akan menjadi tanah air nasional bagi Yahudi. Waktu itu Israel belum ada kayak sekarang. Warga-warga Palestina juga belum sadar bahwa negaranya dijajah, soalnya perang dunianya bukan di wilayah Palestina itu. Dan sejak saat itulah orang-orang Inggris mulai migrasi ke Palestina sebagai penduduk dengan perlindungan hukum Inggris. Singkat ceritanya, barulah pada tahun 1936 luka Palestina resmi dimulai. Dan luka itu akan kita saksikan bersama melalui film ini, dan pria bernama Yusuf inilah yang akan menuntun kita ke dalam ceritanya. Diketahui karena Yusuf ini bekerja di kota Yerusalem menjadi seorang supir untuk keluarga elit di sana, hal itu membuat dia harus bolak-balik naik kereta seminggu sekali untuk pulang ke desanya. Baru saja Yusuf pulang, di situ dia mendatangi sebuah acara di lapangan di mana banyak bendera Inggris bergelantungan, lalu nampak di sana orang-orang dikumpulkan jadi satu. Di atas panggung, pejabat Inggris berdiri dan menjanjikan kedatangannya adalah tak lain tak bukan dengan niat mulia yang akan memajukan desa-desa di Palestina. Di tengah warga yang tak tahu apapun, pemerintah Inggris juga menjanjikan bahwa akan ada teknologi canggih, yaitu radio nasional yang manfaatnya akan baik untuk semua warga. Warga akan lebih damai dan lebih terkoneksi pada informasi. Mendengar itu, orang-orang desa yang nggak tahu politik pun merasa bangga dan mempunyai harapan akan kemajuan. Radio broadcast in Palestine. A new page in history is written today. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan seorang ibu bernama Rabrab dan anak perempuan bernama Afra yang habis panen beberapa buah lalu berjalan di atas pipa minyak milik Inggris. Pipa itu dikenal dengan nama Krikuk Haifa. Fungsinya membawa minyak dari Irak melewati tanah Palestina lalu berakhir di pelabuhan Haifa untuk dikirim ke Eropa. إذا فتحنا الماسورة بالنص نقدر نشوف حيفا والعراق بنفس الوقت صح؟ يمكن. Di perjalanan nampak si Afra menanyakan pada ibunya kenapa banyak orang Yahudi, kenapa banyak orang Inggris yang datang ke desanya. ليش ما بنشرط للكومبانية وليش أجوا يعيشوا هون؟ بعرفش يلا عالدار. Begitulah kehidupan para warga yang dijalani di desa itu, penuh ketidaktahuan, tanpa kecurigaan dan menerima hidup beriringan. Kembali lagi ke Yusuf, saat akan berangkat kerja ke kota, ternyata sang ayah melarangnya dikarenakan sang ayah mulai merasa janggal dengan datangnya kaum-kaum Yahudi yang mulai berperilaku seenaknya. Di situ si ayah meminta Yusuf untuk tetap tinggal bersamanya. Sementara itu di pesisir desa, beberapa warga desa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu mengusung paket-paket yang dikirim Inggris melalui pelabuhan. Tak lama terlihat sebuah kelalaian kerja dari seorang warga di sana hingga paket tong dari Inggris terjatuh. Mereka yang baru mengetahui isi dari tong itu ternyata adalah senjata tak bisa melakukan apapun. Setelah bekerja, mereka hanya bisa mendiskusikan dan menghitung total tong senjata itu. Di situ mereka saling mengutarakan kekhawatirannya, di mana Inggris selalu mengganti tenaga kerja dengan tenaga dari kaum Yahudi. 33 برميل ملان سلاح قاعدين بيشغلوا كل العمال اليهود مكان شهر 4 مصانع طاحوا كل الشغيل الفلسطيني. Tak lama dari itu, disinilah semuanya mulai jelas. Saat pembagian bayaran, si Inggris membayar beberapa pekerja dengan tidak sesuai dengan pekerjaannya, tapi saat pekerja protes, dia malah dianiaya. Singkat cerita, hari Minggu bulan berlalu, warga mulai menyadari dengan jelas bahwa mereka sedang ditindas. Saat Yusuf naik kereta untuk pulang, kita diperlihatkan sebuah kelompok dari warga yang melakukan pergerakan secara diam-diam untuk melawan tentara Inggris. Para kelompok itu dinamai pemberontak. Di sana terlihat para pemberontak menghentikan kereta dan meminta para warga yang naik untuk iuran mengumpulkan apapun yang bisa dijadikan uang untuk membiayai atau membantu pergerakan perlawanan yang akan dilakukan warga-warga kecil di desa. اخواتي واخوتي باسمي وباسم الشباب اللي معي خد تفضل عشرة المقاومة وكلنا بدنا الاستقلال حرية فدا الثورة
Tapi di sisi lain tentara Inggris juga makin kejam secara terang-terangan. Inggris mulai mendatangkan pengawal administratif yang membawa surat-surat dan mengabarkan bahwa sebagian tanah sudah diambil negara dan dimandatkan pada Inggris. Saat itu juga Inggris mulai membangun mercusuar-mercusuar di tanah warga tanpa izin, tanpa pamrih. Mengetahui hal itu, para warga berkumpul dan memutuskan untuk takkan tinggal diam. Para warga merencanakan untuk melakukan perlawanan yang akan dilakukan malam harinya dengan langkah awal merobohkan mercusuarnya. Nampak ayah Yusuf juga memimpin gerakan itu dengan sangat tegas. Bahkan saat Yusuf mengingatkan agar setidaknya jangan terburu-buru, ayahnya pun tetap nekat maju. استنى للصبح على الكليل فيش حاجة بيننا وبينها هذول جايين ياخذوا الأرض دق الحديد وهو حامل Singkatnya, di malam hari saat warga melakukan pergerakan, ternyata para tentara Inggris sudah tak memberikan toleransi sedikit pun dan langsung menembaki beberapa warga. Naasnya pada malam itu ayah Yusuflah yang terkena tembakan dan tak terselamatkan. Singkatnya, di keesokan hari saat Yusuf dan adiknya melakukan pemakaman bersama warga di dekat rumah, para tentara Inggris datang ke rumah Yusuf untuk menginterogasi. Para tentara menanyakan siapa saja pasukan semalam dan meminta para warga jangan menyembunyikan senjata jika ingin tetap hidup. Di momen itu tentara Inggris sama sekali nggak basa-basi. Dia langsung menggeledah rumah Yusuf dan membuat keributan di sana hingga adik Yusuf marah karena pemakaman ayahnya tak dihargai sama sekali. This is my little brother. He hasn't done anything. Condolences. Tentara nggak mau dengar sama sekali dan tetap membawa adiknya ke penjara karena dianggap melawan pemerintahan. Singkatnya, kita dibawa pada sebuah momen di mana Yusuf sedang ikut kumpulan bersama bosnya. Bosnya itu orang Palestina, tapi Palestina kaum-kaum elit dan orang penting di Palestina. Di saat itu, pada momen perkumpulan, Yusuf mengetahui dengan jelas bahwa bosnya malah mendukung penjajahan yang dilakukan Inggris, asalkan bosnya bisa untung. Jadi intinya bosnya nggak peduli dengan warga sesamanya, yang penting dia bisa makin kaya. Di situ Yusuf cukup merasa patah hati, bingung mau gimana dan nggak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Bahkan saat Yusuf pulang ke desa, dia cukup dikejutkan karena para warga desa sudah dikumpulkan oleh Inggris dalam tempat yang dibatasi kawat besi. Untungnya para warga dikurung hanya sebagai hukuman karena terus melakukan pemberontakan pada peraturan Inggris. Di situ pun Yusuf langsung menghampiri dan nampak rap-rap yang mengatakan bahwa mereka kehausan. Akhirnya Yusuf pun langsung mengambil air dan memberikan pada mereka. Tapi baru beberapa teguk air diminum, tentara Inggris langsung datang dan gak banyak bicara langsung mukul Yusuf. Singkatnya, kita dibawa maju beberapa bulan pada bulan Agustus 1936. Di sini kita diperlihatkan karena udah keterlaluannya si Inggris, si Yahudi, para warga sudah mulai jera dan lebih berani melakukan pemberontakan. Kini Yusuf pun sudah bergabung dengan kelompok pemberontak dan menyiapkan senjata. Tak hanya warga desa, bahkan istri dari bosnya Yusuf yang merupakan seorang penulis pun ingin turun ke jalan membantu para warga menyuarakan keadilan. Tak lama dari itu, gerakan demo pun langsung dilakukan oleh kaum-kaum wanita yang dipimpin oleh istri bosnya Yusuf. Dengan berteriak menuntut keadilan, akhirnya para wanita diberi kesempatan untuk berdialog dengan pimpinan militer dari Inggris. Tapi di situ isi dialognya bukan jawaban dari pemerintah, melainkan hanya sebuah peringatan. Di sana Inggris bilang, Inggris nggak bermaksud nyakitin siapapun. Semua tindakan militer dilakukan demi keamanan bersama. Dan kalau warga Palestina masih terus melawan, maka Inggris akan mengambil langkah yang lebih tegas. Akhirnya karena tak mendapat respon yang baik, para warga mulai mengusahakan apa yang mereka bisa. Dari si penulis yang mencoba membuat tulisan di koran agar para warga melakukan persatuan, tapi pabrik korannya malah dijegal. Para kelompok pemberontak juga berusaha, tapi nyatanya selalu kalah dalam aksi apapun. Dan juga seorang wanita bernama Rap-Rap yang terus mengusahakan walaupun sendirian. Dalam sebuah perjalanan di bis, nampak Rap-Rap menyelundupkan senjata airgun yang ia dapat dari kelompok pemberontak. Tapi karena tentara Inggris mencurigainya, maka dilakukanlah penggeledahan. Rap-Rap mencoba menyembunyikannya dengan tenang dan kelompok laki-laki disuruh turun untuk disandra karena dicurigai akan melakukan pemberontakan. All men and boys off the bus now. Get your hands up. Sesampainya di rumah, Rap-Rap menyimpan senjata di bawah kasur, tapi karena anaknya si Afra melihat senjata itu, akhirnya Rap-Rap mengambil pistol itu dan menyembunyikannya di sebuah tempat pada malam hari.
Singkatnya, di keesokan hari kita diperlihatkan anak kecil yang bekerja sebagai tukang semir sepatu di pasar. Anak itu bernama Karim. Karim ini adalah teman dari anak wanita yang bernama Afra itu. Hari itu Karim, Afra, dan bersama teman lainnya bermain bola di sepetak tanah. Di tengah permainan, tiba-tiba bola terpental jauh ke sebuah tempat. Dan saat Karim mengambilnya tanpa sengaja, Karim menemukan sebuah pistol yang waktu itu disembunyikan oleh Rap-Rap. Tapi saat itu Karim hanya melihatnya dan menaruhnya kembali. Berpindah lagi ke istri bosnya Yusuf. Hari itu saat ia sedang menulis sebuah ajakan gerakan, datanglah Yusuf yang meminta tolong agar bosnya mau menggunakan koneksinya untuk membebaskan adiknya dari penjara. Tapi karena bosnya mengatakan ketidakmampuannya, Yusuf pun pergi dari sana. Setelah Yusuf pergi, ia membuka laci kerja suaminya. Dan disitulah ia cukup terkejut karena ia melihat tumpukan nota pembayaran dari kaum Zionis pada suaminya sendiri. Di situ ia pun mencurigai bahwa suaminya adalah salah satu sosok yang membela kaum Zionis untuk menindas negaranya sendiri. Semua kecurigaan sang istri langsung terbayar pada malam harinya. Saat makan malam, suaminya mengundang Thomas administratif Inggris untuk makan malam. Disitulah semuanya nampak jelas sejelas-jelasnya. Terdengar suara siaran radio dari saluran yang bernama Palestine Broadcasting Service. Radio itu mengumumkan bahwa Inggris telah resmi memberlakukan darurat militer. Pokoknya semuanya semakin ketat dan Inggris semakin menguasai. Pemimpin dan anggota pemberontak Palestina akan dihukum mati dan juga ancaman desa-desa yang membantu pemberontak akan dihukum. The establishment of the Jewish national home, primary objective of Zionism. Disitulah fakta harus diterima bahwa radio yang dulu dijanjikan sebagai alat perdamaian berubah jadi alat pengumuman kematian. Dan untuk pertama kalinya, mengetahui kenyataan itu, nampak kesedihan, keresahan, dan segala ketakutan menguasai seluruh Palestina. يلا يا شباب يلا يلا يا شباب عليهم. Tak lama setelah pengumuman darurat militer, semua warga memilih melawan. Aksi dimulai oleh kelompok pemberontak dengan membakar pipa minyak yang ada. Kemudian di keesokan hari mereka merusak rel kereta sebagai bentuk perlawanan, dan warga tak bersenjata yang bersatu berlari mengusir satu mobil tentara. Mengetahui itu, petinggi-petinggi Inggris langsung berkumpul dan berencana akan mengambil tindakan keras. Gak butuh diskusi lama, pasukan tentara langsung turun ke rumah warga dan langsung menangkap beberapa tokoh desa seperti pastor, kiai, dan semuanya karena dianggap telah memprovokasi warga melakukan perlawanan. Tanaman tani mereka juga dibakar dan penembakan terang-terangan pun dilakukan sebagai peringatan. Let's go! ولك يا صرماية! All of you! Gak cuman itu, sebagai bentuk peringatan tegas, tentara juga menaruh sebuah bom di dalam rumah Rap-Rap, sementara ayah dan ibunya masih ada di dalam rumah itu. Wait! Get her out of here! أشرف إن نموت شهداء! Setelah ledakan, semua tak bersuara, tak berdaya, bahkan tak mengerti kenapa mereka semua ada di posisi seperti itu. Dan saat para lelaki dibawa untuk dihukum, entah kenapa tentara menyuruh salah satu orang Palestina untuk menjadi supir dan membawa mobil itu. Akhirnya dengan bangsat bajingannya, tentara meledakkan mobil itu di hadapan warga, di hadapan anak kecil, di hadapan kumpulan warga. Right! Di sisi lain nampak kelompok pemberontak yang mencoba melakukan perlawanan pada tentara Inggris. Tapi karena sedikitnya pasukan dan kalah persenjataan, satu persatu pun gugur termasuk Yusuf. Hari itu pun berakhir dengan malam di mana semua pemukiman dibakar lalu ditinggalkan. Dan pada keesokan harinya, Kasim, si anak kecil yang melihat kekejaman-kekejaman itu, memilih pergi ke sebuah bangunan kota di mana disitulah banyak tentara Inggris bangsat berjaga. Di sana dengan penuh dendam dia nekat membawa pistol yang ia temukan pas main bola dan melakukan hal ini.
سر. Berpindah ke sisi lain, ternyata karena istrinya yang meminta, bosnya Yusuf mengeluarkan adik Yusuf dari penjara. Tapi di momen itu, adik Yusuf langsung pergi ke jalanan dan bergabung dengan kumpulan warga untuk menuntut keadilan. Gak hanya itu, ternyata istri dari bos Yusuf juga melakukan aksi yang sama. Ia melepas cincin pernikahannya, memberikan pada suaminya dan meninggalkannya demi bergabung dengan seluruh warga untuk mengemis keadilan. ينفع نروح؟